me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisna Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio, dan ini adalah pesan di bulan Oktober. So, apa pesannya untuk para Scorpio yang nonton ini? Jadi pakai very tarot deck ya. Seperti biasa kalau awal bulan, kalau pesan untuk bulan depan biasanya saya pakai ini dulu, baru yang lain. Oke, sebentar ya my dear. Sudah ada berapa? Alright, that's good. One more. Baiklah, overall, oke, ada Three of Winter, the Star, the Hermit, Eight of Spring, Five of Autumn. So, energi udara, energi api, dan energi tanah. Yang nggak ada air, justru energi kalian yang nggak ada. Ada Three of Winter. Apa pesannya? Reach out to other for comfort and love. Kalian butuh kedamaian, cinta, butuh kenyamanan. Kalian bisa mendapatkannya pada orang lain, katanya gitu. Dan ini untuk bulan Oktober ya. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with this time. Oke. Para Scorpio yang kemarin itu lagi nggak nyaman, lagi ngerasa mungkin ditinggalkan, sedih, atau mungkin punya banyak masalah yang kayaknya nggak selesai-selesai, ya. Kabar baiknya adalah di bulan Oktober selesai. Dan itu didapat karena ada orang atau orang-orang yang akan bukan memberi bantuan, tapi datang ke kalian dan memberi kenyamanan yang kalian butuhkan. Saya tidak bicara tentang pasangan aja ya, Scorpio. Nggak tentang pasangan aja, tapi juga tentang orang-orang di sekitar kalian. Mungkin keluarga, teman-teman, sahabat, seperti itu ya. So, di bulan Oktober, stres kalian yang kemarin, hilang. Dan kalian bisa belajar dari situasi yang kemarin terjadi untuk tidak mengulangnya di bulan Oktober. Saya ingatkan ini adalah general reading, so bisa resonate, bisa tidak, tergantung masalah apa yang sedang kalian hadapi, bisa juga tergantung dengan energi apa yang sedang terbaca di sini. So, ini bisa resonate, bisa tidak ya. Yang penting untuk kalian yang Scorpio, dijalanin aja apa yang memang harus dijalani. Dan percaya aja bahwa kalau semuanya itu memang untuk kalian, apapun itu akan datang kepada kalian. Semesta akan memberikan jalannya. Kalau enggak, mau kalian kejar, tidak akan dapat. Ya, oke Scorpio. Lanjut dengan The Star. Biasanya ini tentang kesuksesan, kebahagiaan, dan sesuatu yang baik untuk masa depan kalian. Kita lihat ya, ini kartunya Aquarius. So mungkin kalian yang berzodiak Scorpio itu dealing dengan Aquarius. Kemudian ada juga The Hermit, mungkin juga dealing dengan Virgo. Oke. Saya Virgo, saya pernah punya mantan Scorpio. Anyway, udah mantan, gak usah diingat-ingat. Begitu juga dengan kalian ya Scorpio, kalau udah mantan gak usah diingat-ingat. Baik, kita baca The Star-nya. Look
to the future with hope and optimism. Lihat masa depan kalian dengan pengharapan dan optimisme. So, harus tetap optimis ya. Yang susah-susah itu nggak usah jadi beban pikiran kalian, Scorpio. The power of faith to move mountain. Katanya iman itu dapat menggerakkan gunung. Pertanyaan saya, udah pernah belum ada yang bisa menggerakkan gunung? Terus berarti nggak ada orang yang punya iman besar dong? Nggak gitu ya, ini kiasan. Dalam tanda kutip. So, kalau kalian percaya, apapun bisa terjadi. Bahkan gunung juga bisa pindah. Katanya gitu. Katanya, tapi walaupun gunung belum ada yang pindah sampai sekarang, tapi saya yakin dan percaya, dan saya ingin kalian juga yakin dan percaya, di bulan Oktober terjadi satu hal, beberapa hal, gak cuma satu katanya diingetin. Jangan bilang satu, ada orang yang beberapa hal, satu atau beberapa hal yang harus kalian yakini bahwa itu adalah hal terbaik untuk masa depan kalian. Setuju? Semoga setuju. Aminin aja yang baik-baik ya, Scorpio. The power of faith to move mountain, itu udah tadi ya. Happy changes that bring relief from challenging time. Tadi di bacaan yang sebelumnya, di kartu yang sebelumnya, dibilang kalian belajar dari situasi tersebut, situasi yang bikin kalian stres, yang bikin kalian tidak nyaman. Dan di sini kartu yang ini bilang happy change, jadi ada perubahan yang bikin kalian happy. That's good kan? Di situ stres, di sini ada perubahan yang bikin kalian happy. So di bulan Oktober ada perubahan, ada satu dan lain hal. Nggak cuma satu untuk sebagian orang. Untuk sebagian orang mungkin cuma satu. Untuk sebagian Scorpio mungkin cuma satu hal. Untuk Scorpio yang lain berbagai hal. It's depend, tergantung. Dan perubahan itu membuat kalian happy. Ya. Dan relief, kayak akhirnya selesai juga. Selesai di bulan Oktober. Aminin aja. Lanjut dengan The Hermit. The Hermit ini adalah light seeker ya. Pencari terang, pencari cahaya. Biasanya digambarkan dengan pertapa. Ya kalian tahu dong kalau pertapa ngapain? Pertapa bawa lentera pula, ya kan? Tuh, ini gambarannya sudah nancep di kepala saya. Tapi walaupun dengan yang ini gambarnya beda, it's okay. Biasanya tentang mencari kebenaran, mencari terang dan lain sebagainya. Coba kita lihat pesannya apa. Find or be a mentor. Find, carilah guru. Guru dalam hal apa? Biasanya spiritualitas kalau di sini, tapi nggak usah terpaku sama itu. Kita lihat yang selanjutnya. Take a break from society, a commitment to your spiritual growth. See? Spiritual. Beberapa dari kalian ada yang menulis di kolom komentar, tapi saya lupa di zodiak yang mana, tapi dia bilang tolong coba Mbak Lucy ngomong tentang bagaimana caranya bisa tahu siapa guardian angel dan bagaimana mendapatkannya dan lain sebagainya gitu. My dear, it's about spiritual things ya. Perjalanan spiritual seseorang itu adalah urusan dia pribadi dengan Tuhan. So, orang lain, kalau buat saya ya, please, ini pendapat saya. Orang lain gak bisa turut campur di dalamnya. Yang mengalami harus orang itu sendiri. Yang mencari juga orang itu sendiri. Ya, jadi, dan saya bukan guru spiritual. Saya hanya pembaca tarot. So, saya hanya bacain pesan dari tarot gitu. So, The Hermit yang di sini untuk Scorpio juga bicara demikian. Cari sendiri jalan spiritualitas kalian, hubungan kalian dengan pencipta kalian. Yang bisa kalian lakukan apa? Berdoa. Yang suka meditasi, silakan meditasi. Find the light. Temukan kebenaran.
Temukan cahaya itu. Kenapa harus begitu? Ya, supaya nggak stres. Kalau kalian terpaku dengan hal-hal duniawi, dan kalian akan ngerasa masuk di situ terlalu dalam, sehingga apa? Sehingga ekspektasinya banyak dan mungkin tidak semua bisa terpenuhi, kemudian kalian stres. Tapi kalau yang kalian dalami adalah spiritualitas, apapun agama dan kepercayaan kalian, I don't mind. Karena beda-beda, tentu saja. Saya aja beda dengan kalian, tentu saja. So, kalian sendiri yang membangun hubungan spiritualitas itu dengan Sang Pencipta. Dan ini yang diharapkan dilakukan oleh para Scorpio di bulan Oktober. Mungkin pesan ini terjadi karena bulan-bulan sebelumnya kalian terlalu stres dengan urusan duniawi. Di bulan Oktober, please kembali ke Tuhan. Itu pesannya. Lanjut dengan Eight of Spring. Dan ini adalah energi api. Stres. Baru saya ngomongin. Di situ stres, di sini ngomongin stres. Oke. Stress that come from having many things happening at once. Successful multitasking, sudden events or changes. Sekali lagi bicara tentang changes, perubahan. Stres yang datang dari banyak hal yang kalian alami, kalian tangani, tapi itu akan pelan-pelan terurai. Di bulan Oktober itu akan terurai. Syaratnya karena kartu The Hermit sebelum yang ini berarti itu duluan. Ya. Ibadahnya duluan, dikuatin supaya nggak stres lagi, supaya ada perubahan. Dan perubahan yang bagaimana? Perubahan yang sukses, yang bikin sukses itu menanti di depan, yang bikin kalian happy. Oke. Lanjut dengan Five of Autumn. Reach out to other for assistance. Boleh datang ke yang lain untuk menjadi guidance kalian, mentor kalian, atau apapun itu. Tapi bukan saya ya. Bukan saya. Saya hanya pembaca tarot. Please, beberapa orang bilang, Mbak Lucy, saya mau Mbak Lucy jadi penasehat spiritual saya. Oh my god, nggak bisa. Saya bukan seperti itu. Saya bukan guru spiritual. Bukan. Please cari di tempat lain, banyak. Di YouTube juga banyak, saya yakin. Mungkin pembaca tarot yang lain seperti itu, but I'm not. Saya cuma bacain tarot, that's it. I'm your friend. Saya teman kalian. Saya teman untuk berbagi cerita, teman untuk berbagi rasa. Dan kalau kalian mau solusinya bisa saya kasih berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman saya gitu loh. Jadi bukan berdasarkan nasihat spiritual yang bagaimana gitu. Kalaupun saya mendapatkan nasihat spiritual ya dari guidance, dari guardian angel saya gitu. Dan itu it's not for you, it's only for me. Begitu juga dengan kalian. Kalian harus mencari itu supaya kalian bisa mendapatkannya sendiri tanpa harus ya datang ke orang pinter kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh aja, itu mah terserah kalian gitu. Kalau kalian mau ya it's up to you, it's your free will. Tapi bukan saya hanya pembaca tarot, oke? Lanjut, poor timing for career change. Jangan rubah karir kalian pada bulan Oktober ya, nggak usah berpikir untuk ganti kerjaan, stick aja di situ, oke? Feeling challenged by money issue, dan ada masalah keuangan, money issue, apa-apa lah ya. Oke, kita buka beberapa kartu lagi. Pesan apa yang untuk Scorpio? Oh, sebentar my dear. Oh, oke. I need some more, please. Alright.
I need 2 more, please. Thank you. Satu lagi ya. Oh. Oke. Baiklah. Saya lihat secara keseluruhan dulu ya. Oke. Ada Three of Swords untuk kalian, Scorpio. Ya, kalau di bacaan cinta, karena ini general reading ya. Kalau di bacaan cinta, kalian yang udah sering lihat tarot tahu lah ya ini apa. Ini adalah third party situation atau orang ketiga atau pengkhianatan atau apapun. So, Scorpio yang mengalami hal itu, apakah kalian yang mengalami dikhianati atau justru kalian yang mengkhianati? It's not my concern ya. Karena saya nggak bisa bilang kalian nggak boleh begini begitu. Ya dibilangin kalau kalian melakukannya juga kan, ya terserah gitu kan. Oke. Tapi situasi yang seperti ini yang mungkin bikin kalian stres, sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, dan kalian sudah tahu nih bau-baunya nih akan terjadi gitu ya. Atau justru kalian sudah melakukannya, itu yang bikin stres. Makanya mungkin itu sebabnya dibilang suruh ditingkatkan spiritualitasnya, ditingkatkan ibadahnya, supaya nggak mikirin hal-hal yang kayak gini nih. Dan pengkhianatan ini atau sesuatu yang menyakitkan ini bukan cuma tentang cinta sih, juga tentang pekerjaan. Mungkin yang seharusnya itu promosi untuk kalian tiba-tiba bukan buat kalian tapi buat orang lain, terus kalian jadi stres. Bisa aja itu terjadi. So, kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kalian para Scorpio di bulan Oktober, ya itu yang terjadi. Tapi kalau menurut saya sih nggak ujuk-ujuk terjadi di bulan Oktober, itu sudah berlangsung dari kemarin. The Tree of Winter-nya sudah bilang itu sudah terjadi dari kemarin. Kalau kalian mau selesaikan di bulan Oktober, sok silahkan. Bisa selesai, bisa, itu tergantung kalian. Menurut saya bisa-bisa aja. Tapi kalau kalian nggak mau selesaiin juga ya it's up to you. Saya mau bilang apa, Scorpio? Kan kalian yang mengalami itu, kalian yang menjalani, kalian yang merasakan. So, kalau memang ada third party situation, pengkhianatan apapun itu, selesaikan di bulan Oktober. Kalau akhirnya itu terjadi di bulan Oktober, ya deal with it, selesaikan. Oke. See, Page of Cup-nya terbalik. Tidak akan bikin kalian happy, tidak bikin kalian nyaman, tentu saja malah bakalan tambah ruwet, oke? So, di bulan Oktober, dibilang gini, love is not real. Pesannya itu, oke, saya tidak tahu ini make sense buat kalian atau enggak. Love is not real. Cinta itu enggak nyata. Kenapa bilang gitu? Kenapa bilang gitu sih? Oke, mungkin maksudnya gini. Kalian terlalu mengagung-agungkan cinta sehingga terjadilah pengkhianatan itu, atau terjadilah third party situation itu gitu loh. Baik untuk kalian atau orang yang dealing dengan kalian gitu. So, di sini dibilang nggak usah terlalu terpaku dengan kata-kata itu, dengan perasaan itu, karena kalau terlalu dengan hal itu, mungkin nanti akan bikin kalian makin terjerumus di situ gitu kan, dan it's not good for your future gitu. Sedangkan di sini The Star-nya bilang, karena ini kartu di bawah The Star ya, bilang kalian harus melihat masa depan dengan penuh optimis dan hope dan pengharapan. So, yang jelek-jelek itu coba dihilangkan aja. So, yang terjadi di bulan Oktober, third party situation-nya coba dihilangin aja. Because my guardian angel said, your love is not real. Cintamu tidak nyata. I
I don't know, ini make sense untuk semua atau tidak, untuk semua Scorpio atau tidak, I don't think so. Mungkin sebagian dari kalian, but pesan itu semoga sampai. Cinta yang third party situation itu nggak nyata, ya. Itu bukan cinta kali. Itu cuma gairah atau passion atau apapun lah. Ada the sun di bawah the hermit. So kalau kalian bisa membuat spiritualitas kalian lebih tinggi dari sebelumnya, dan kebahagiaan untuk kalian. This is kartu yang bagus sekali, ini kartu kebahagiaan. So akan ada kebahagiaan untuk kalian di bulan Oktober, dan hal-hal manis yang bisa kalian dapatkan kalau situasinya berakhir, ya. Kalau situasi third party situationnya itu yang berakhir, oke? Ada justice juga, akan ada keadilan untuk kalian. Oh, oke. Karena ini kartu kalian, mungkin kalian yang dikhianati, ya. Tapi bisa juga energi terbalik sih. Nggak menutup kemungkinan itu. Because some of you, beberapa dari kalian, no. Saya mau bilang, semua Scorpio punya dark secret yang disimpan. Punya sesuatu yang hitam yang kalian simpan. Selalu punya sesuatu yang hitam yang kalian simpan sendiri dan tidak kalian umbar untuk publik, untuk orang. Kalian simpan sendiri. Diakui atau tidak, ya most of people sih punya. Tapi untuk Scorpio itu sudah ada dari sononya. Bukan hal yang buruk, karena manusia tidak selalu putih, ya. Otomatis kita hitam dan putih semua, mau zodiak apapun. Cuma akan ada justice, akan ada keadilan. So hopefully justice-nya untuk kalian, ya. Karena kalian yang melakukan hal yang benar, so keadilan untuk kalian. Tapi kalau misalnya justice-nya untuk orang lain karena ini energi terbolak-balik, ya sudah. Yang jelas ada keadilan. Ada yang selesai, misalnya urusan legalitas dan sebagainya. So selesai di bulan Oktober. Untuk keuangan yang tadi dibilang ada masalah keuangan, ya obvious, ini Nine of Pentacles terbalik. Masalah keuangan itu, ya kalau kalian stres pasti keuangannya juga terimbas, ya. Bisa morat-marit juga. So keuangan kalian di bulan Oktober lagi goncang. Ada Two of Wands. Apa yang kalian pilih untuk masa depan itu bagus di bulan Oktober. Semoga pilihannya adalah pilihan yang benar, ya my dear. Karena kalian harus mempertimbangkan yang itu tadi. Jangan berkhianat, jangan jadi orang ketiga, something like that. Itu akan bagus untuk masa depan kalian. Ada hal yang kalian harus pilih di bulan Oktober, dan itu bagus untuk masa depan kalian sih. The world in your hand. Ada dunia di tangan kalian, dan ini adalah pilihan kalian untuk masa depan. Oke, never mind. Oke, Page of Pentacles. Keuangan gimana Mbak Lucy? Ada harapan? Ada sedikit harapan untuk keuangan, ya. Tapi nggak di bulan Oktober sih. Kalau saya lihatnya tidak di bulan Oktober, tapi kalian harus jalanin bulan Oktober dengan, ya udah secukup-cukupnya aja yang ada, ya. Tapi nanti next ada rezeki juga, so it's don't worry, ada rezeki juga. Queen of Cups-nya terbalik sih, padahal di bawah the sun sih. Ya kalau masalah percintaan kalian ruwet karena orang ketiga atau pengkhianatan, dan ya itu yang harus kalian selesaikan supaya kalian bisa bahagia. Si Wheel of Fortune kalian terbalik. Ya, semesta sedang memang tidak berpihak pada kalian, mungkin karena itu tadi adanya third party situation, adanya pengkhianatan dan lain sebagainya. So bukan berarti semesta tidak mau membantu kalian, tapi untuk beberapa kasus kalian, my dear Scorpio, itu tidak berlangsung. Oke, sorry to say. Tapi kartu terakhir di sini adalah Three of Cups. So ada apa ya? Yang perlu di-celebrate
yang perlu diselebrasi, yang perlu dirayakan bersama orang-orang terkasih kalian, bersama orang-orang yang mendukung kalian. Tadi kan saya bilang di depan banget itu bahwa kalian akan dapat dukungan dari orang-orang yang memang berada di sisi kalian gitu. Apapun itu masalahnya, nggak usah dipusingin. Kalian masih tetap bisa merayakan satu hal yang memang patut dirayakan. Saya lihat kartu selanjutnya aja untuk akhir-akhir minggu gitu ya. Akhir-akhir minggu dari si Scorpio. Akhir minggu, akhir bulan. Ini Tuhan, please. Akhir bulan apa yang terjadi, my dear? Kok dua sih? Ya udah. Alah, kenapa terbalik semua? Akhir bulan apa yang terjadi? Kerja keras. Siapa yang kerja keras? Kalian, Scorpio. Queen of Cups-nya terbalik lagi nih. Masalah cinta masih jadi hal yang perlu dipikirkan. The Chariot-nya juga terbalik. Belum ada sesuatu yang menjanjikan. Kayaknya ini tentang lebih di percintaannya ya. Kalau uangnya, selama kalian Eight of Pentacles ya bisa bekerja sendiri, pusatkan perhatian kalian ke situ, kalian masih bisa dapat. Magician-nya juga terbalik sih. Kenapa Magician-nya terbalik? Kenapa Wheel of Fortune-nya terbalik? Karena ada sesuatu hal yang nggak kalian selesaikan dengan baik itu. Nah, di bulan Oktober berharap itu selesai. Berharap. Tapi kartunya bilang sih nggak selesai. Hopefully ini ada yang selesai untuk masalah legalitas, tapi nggak selesai untuk hal lain gitu. Oke. Ya sudahlah. 5 of Wands sama 10 of Wands yang terbalik sih. Kalian mau move, mau pergi dari karir ini nggak bisa, dari masalah ini nggak bisa, selesaiin dulu. Duh, saya enak banget ya bilang nggak bisa, nggak bisa. Iya, kalau belum selesai nggak bisa lah, itu make sense buat saya. Selesaiin dulu apapun itu masalahnya, my dear Scorpio. Apalagi kalau itu tentang third party situation, tentang keruwetan sebuah hubungan gitu. Kalau itu selesai dan selesai semuanya. Oke. Itu yang terjadi di bulan Oktober. Saya persilahkan kalian menanyakan satu hal untuk saya jawab iya atau tidak. Oke. Satu hal. Jawabannya iya atau tidak ya. Oke. More. Apakah bisa terjadi atau tidak? No. Tidak bisa terjadi, absolute the moon. Nggak usah saya jabarin, tidak bisa terjadi apa yang kalian tanyakan. Bisa terjadi atau tidak, Mbak Lucy? No. Tidak bisa terjadi di bulan Oktober. Kita lihat bulan-bulan berikutnya ya. Saya nggak tahu pertanyaan kalian apa. Tapi ya di bulan Oktober nggak kejadian. Oke, selesaiin dulu deh ya masalahnya tuh, yang masalah third party itu. Oke, lanjut dengan beberapa pesan dari Oracle card. Hi, this is my Archangel. Thank you. Oke. Ya ampun. Oke, gini ya. Ini belum pernah terjadi ya. Archangel, my guardian angel, dua di kartu deck yang berbeda, dua-duanya muncul. Karena tadi ingat nggak yang dia bilang ke saya, suruh nyampein ke kalian apa? Your love is not real. The love is not real. Cintanya nggak nyata. Makanya ada kartu itu tadi. Ada Three of Swords ya. So Scorpio,
mungkin itu yang sedang kalian, yang bikin stres kalian ya, third party situation. Kalian yang jadi third party-nya atau kalian yang dikhianati, ya it doesn't matter, ini bisa terbolak-balik. That's why dua-duanya ini kartunya muncul. Nggak pernah terjadi kayak gitu. Biasanya cuma satu-satu aja, karena di semua 3 deck kartu angel saya itu ada, tapi ya munculnya selalu satu-satu kan, nggak pernah lebih dari satu gitu. Oke, apa yang perlu di healing dari kalian, apa yang perlu diperbaiki atau disembuhkan dari kalian adalah sadness, kesedihan. Of course, kalau ada third party situation, kalau ada pengkhianatan pasti sedih lah. So kesedihan kalian, apapun itu, ya itu yang perlu di healing, balik lagi ke Tuhan ya. Spiritualitasnya lagi yang ditingkatkan. Baik, ada crystal clear intention dari Archangel Michael. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Clearin aja gitu, bikin nyata, secara apa yang kalian inginkan itu harus sesuatu hal yang memang nyata. Ingat ya, apa tadi dia pesan? Pesannya, your love is not real. Cinta kalian enggak nyata. So, kalian pikir lagi kalau memang itu adalah cinta kepada yang bukan pasangan kalian, mungkin orang ketiga atau apapun itu. Fokusin sama hal-hal yang nyata aja. Misalnya apa? Ya karir kalian lah. Kalau ada kejadian macam-macam kan karir kalian yang jadi terimbas gitu. Oke. So fokus di situ, di satu hal itu dengan iman gitu. So, saya nggak tahu apa sih yang jadi beban kalian. Kayaknya ini memang tentang percintaan atau hubungan, something like that. Tapi ya, di bulan Oktober ingat aja satu hal itu ya. Your love is not real. Oke? Atau her love atau his love is not real. Oke? Never mind. Entah cinta kamu atau dia yang dealing sama kamu dalam hal third party tadi atau pengkhianatan tadi, oke? Lanjut dengan Adriana. I'm leading you toward the answer to your prayer. Doamu akan terjawab. Please listen to and follow the step. Dengarkan dan ikuti step-stepnya, tahapan-tahapannya. I am communicating through your intuition, thought, and dreams. Oke, mungkin kalian akan mendapatkan dream atau mendapatkan pencerahan atau sesuatu di kepala kalian, di hati kalian, something like that, yang menjadi jawaban kalian. So intinya berdoa, oke? Lanjut dengan Archangel Michael lagi. Dia bilang, you are protected. Kalian diprotek oleh guardian angel kalian, percaya atau tidak, terserah, kalau saya percaya. Oke, tapi sekali lagi berdoanya bukan ke situ ya. Berdoanya ke Tuhan, tetap ke Tuhan. Kenapa? Malaikat juga punyanya Tuhan. So berdoanya ke Tuhan, oke? Nanti Tuhan yang kasih jalannya, bagaimana, lewat semesta. Tadi semestanya kebolak-balik ya. Lewat semesta atau lewat guardian angel kalian, it doesn't matter, oke? Ada tulisan dari Monology Oracle Card bilangnya, nothing is yet set in stone. Nggak ada yang pasti, belum ada yang pasti. So begitu juga di bulan Oktober, belum ada yang pasti. So my dear Scorpio, tetap aja kalian atasi masalah ini walaupun mungkin masih terjadi di bulan Oktober. Saya hanya bisa berharap yang terbaik untuk kalian. Banyak-banyak berdoa, jalin hubungan dengan pencipta. Selalulah berbahagia ya, dan tetap semangat dalam menghadapi kehidupan apapun yang terjadi. Tetap berbahagia, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. God bless you all. Salam light, angel, and love. Bye.